Jadi memang komitmen dan kekompakan yang tegas harus dipelihara di kapal ini sendiri, berproses lagi kan. Jadi kayak udah terlalu nyebur, nggak mungkin balik lagi kan ibaratkannya. Jadi rasaku peraturan organisasi mahasiswa di kalangan Universitas Sumatera Utara memang belum ada yang memang dilandasi dasar. Halo semuanya, selamat datang di Potsbem, obrolan seru, pikiran baru. Jadi teman-teman, Potsbem ini adalah podcast diskusi santai yang isinya ruang ngobrol dan eksklusif pastinya. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas soal isu kampus, organisasi, dan pastinya kegiatan mahasiswa yang inspiratif. Aku Sari Ramadhani Manik sebagai host, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Seorang aktivis muda yang aktif di jalanan dan produktif di ruang intelektual. Langsung aja kita sambut Bang Arya Laksana Mulia. Halo Bang. Halo juga. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah Bang. Lagi sibuk apa nih Bang? Ya hari ini karena hari ini hari weekend ya, jadi kegiatan di rumah lah paling kan. Istirahat lah. Istirahat ya Bang. Bikin skripsi juga lah ya Bang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Senang banget nih bisa ngobrol sama Abang di podcast ini hari ini. Abang ini kan mahasiswa FISIP ya Bang, Prodi Ilmu Politik Stambuk 2021. Selain menjabat sebagai Kepala Staf BEM USU, Abang juga founder Negarawan Institute dan pimpinan umum Pelita Harian ID, benar nggak Bang? Benar. Nah Bang, gimana sih perjalanan Abang dari awal mungkin mengenal organisasi di kampus pada awalnya sampai bisa mencapai semua ini gitu Bang, sampai sekarang ini Abang jadi Kepala Staf BEM USU, boleh diceritain nggak Bang? Ya, jadi pengalaman aku ya selama berorganisasi di kampus, pertama di tahun 2021 akhir itu ada namanya organisasi Gema Puja Kusuma USU. Nah, Gema Puja Kusuma USU ini organisasi yang mempelajari kebudayaan Jawa. Nah, pada saat itu aku juga lebih kayak bingung juga kan mau masuk organisasi mana, dan diajak juga sama kawan yang memang kawan dekat gitu kan di kelas. Ya udah masuk organisasi ini aja, ini mempelajari kebudayaan Jawa gitulah. Itu di akhir 2021. Jadi organisasi itulah awal berproses aku sendiri untuk berorganisasi di kalangan kampus lah. Nah, setelah masuk organisasi Gema Puja Kusuma di tahun 2022-nya aku masuk di organisasi eksternal, yaitu organisasi Cipayung, yang yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Itu di tahun 2022 mulailah berproses di situ untuk berorganisasi Cipayung. Nah, organisasi Cipayung ini yang bernama KAMI inilah yang ibaratkannya sering turun aksi ke jalan. Jadi kita kalau belajar terkait menyampaikan orasi, menyampaikan pendapat, berprosesnya di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Berarti awal demo itu dari situ ya Bang? Iya, awal mengenal demo itu dari gerakan organisasi Cipayung, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia salah satunya. Nah, setelah itu di tahun 2023 itu mulai ngelirik lah gitu kan, dan berproses juga ikut nih sama abang-abang atau senior. Bahwasannya abang-abang atau senior ini pada saat itu mau nyalon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Di tahun 2023 kan pada saat itu masih presiden mahasiswa namanya dan wakil presiden mahasiswa. Jadi abang-abangan saya yang di kami itu mencalonkan diri. Disitulah mulai ikut ibaratnya berdinamika lah di masa pemilihan raya pada saat itu. Nah, setelah terpilih, alhamdulillah terpilih di tahun 2023, saya alhamdulillah diamanahkan menjadi Menteri UKM di PEMA USU pada saat itu namanya, Pemerintahan Mahasiswa USU. Disitulah berkecimpung lah untuk pertama kali di organisasi internal kampus. Ya udah, pada saat itu setelah dari menjadi Menteri UKM, dan memang pada saat itu dinamikanya agak kuat ya di kalangan PEMA dan pihak universitas sendiri. Jadi PEMA kami hanya berlangsung 8 bulan karena SK-nya itu tidak dikeluarkan oleh pihak rektor sendiri pada saat itu. Jadi setelah dari 8 bulan PEMA-nya
udah berhenti di situ aja, nggak ada LPG-an, cuman ada raker lah, paling rapat kerja. Alasannya kemarin kenapa tuh bang mendadak keluar SK? Nah, kemarin kalau secara apa ya, peta suara kita itu sudah menang, pasangan kita itu selisih 3 kali lipat dari suara kita bahkan. Cuman kita nggak tahu nih kan dinamika di atas kampus kemarin lagi bentrok mungkin, jadi kita tidak dikeluarkan SK-nya, dan KPU pada saat itu dualisme juga. Jadi satu KPU mengeluarkan kita pemenangnya, satu KPU yang lain mengeluarkan paslon lain yang menang. Karena kita alasan pada saat itu kita didiskualifikasi. Itu untuk dinamika pada situlah itu, dari dinamika itulah pada saat itu keluarlah bahwasannya kongres mahasiswa ini harus dilaksanakan, karena memang peraturan organisasi mahasiswa di kalangan Universitas Sumatera Utara memang belum ada yang memang dilandasi dasar. Pada saat itu kita selalu percaya dengan tata laksana organisasi TLU. Sering itu dipakai bahwasannya setiap ada pemilihan raya mahasiswa selalu memakai namanya tata laksana organisasi. Padahal memang pihak kampus nggak mengakui pada saat itu TLU itu keberadaannya. Makanya dari situ landasan awal terbentuknya Kongres Mahasiswa, dan alhamdulillah sekarang udah menjadi undang-undang dasar di mahasiswa itu sendiri. Itu. Seperti itu bang. Nah, abang boleh jelasin nggak bang? Abang kan sebagai founder Negarawan Institute nih. Coba abang jelasin dong bang biar teman-teman tahu semua. Founder Negarawan Institute itu apa sih sebenarnya? Jadi Negarawan Institute itu sebenarnya lembaga pelatihan kepemimpinan sama tempat kita memberikan informasi beasiswa. Jadi pada awalnya itu berdiri di tahun 2022. Pada saat itu Negarawan Institute ini bersama kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, menggelar seminar beasiswa akbar. Itu kita berkolaborasi lah sama kami itu sendiri, dan kita laksanakan pada saat itu di RAS Hotel, Aula RAS Hotel, dan alhamdulillah pada saat itu mencapai 500 peserta. Dihadiri dan didaftarkan 500 peserta. Itulah awal dari terbentuknya Negarawan Institute. Jadi tempat memang kita melatih kepemimpinan dan tempat kita mengcoaching para calon-calon beasiswa. Itu hebat banget ya bang, bisa jadi founder dari Negarawan Institute. Dan juga abang pimpinan umum Pelita Harian ID ya bang? Iya. Itu boleh dijelasin lagi juga nggak bang? Itu soal apa? Biar teman-teman tahu juga dan lebih mengenal lagi mungkin bang. Ya, jadi untuk pelitaharian.id itu media online. Jadi saya sebenarnya punya usaha juga di media online. Media online ini dalam arti liputan jurnalis lah kita bilang. Jadi alhamdulillah kita punya usaha media online di Pelita Harian, atas nama pelitaharian.id. Jadi Pelita Harian ini merupakan website berita lah seputaran informasi Kota Medan, Sumatera Utara sampai nasional. Tuh. Kalau misalnya isu-isu kampus itu bisa masuk nggak bang situ? Ya, karena memang identiknya yang namanya media, kita tidak akan bisa terintervensi dari pihak manapun, dan di Indonesia sama undang-undang pers kan. Itu. Jadi apapun berita, baik itu berita kampus, berita apapun yang memang sifatnya memberikan informasi ke halayak ramai, itu kita dilindungi undang-undang pers. Iya bang. Oke, mungkin kita agak mundur sedikit sih bang, bahas soal demo nih. Tadi abang kan menyinggung awal-awal abang gimana bisa masuk terjun langsung ke demo. Jadi kan abang aktif di Aksi Indonesia Gelap, demo menolak RUU TNI, Aksi Indonesia Cemas 2025, hingga Aksi Damai Selamatkan Indonesia. Apa nih motivasi terbesar abang untuk terus turun ke lapangan gitu bang? Sama berani pikir 2 kali, adakah hambatan-hambatan yang buat abang mikir lagi nih buat turun gitu bang? Ya, jadi sebenarnya terkait aksi ya, beberapa pekan yang lalu semenjak berdirinya Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Aksi Bersama, kita sudah melakukan beberapa banyak aksi gitu kan. Yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, motivasi aku sendiri sebenarnya melihat kejadian-kejadian yang memang pada saat ini kan tidak pro terhadap kebijakan-kebijakan yang keluar oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa, selagi kita menjadi namanya mahasiswa, ya kita harus bersama rakyat gitu kan, ibarat memperjuangkan kebijakan-kebijakan rakyat. Apalagi yang namanya mahasiswa di dunia ini kan ada 2 maha, kalau maha esa ada mahasiswa kan gitu. Jadi memang mahasiswa ini suatu
agen yang besar, makanya kan dibilang agen of change, agen perubahan. Jadi ya itu yang memang membuat pemerintah itu takut sama mahasiswa, terlebih lagi gerakan 1998 pada saat itu kan dilandasi oleh gerakan mahasiswa juga. Jadi mau nggak mau mahasiswa ini ya ibaratkannya pemuda yang bakal mengisi 10 tahun sampai 15 tahun ke depan di bangsa ini. Jadi itulah ibaratkannya rasa aku sendiri ngelihat gerakan mahasiswa harus dipedulikan lah kita bilang oleh pemerintah itu sendiri. Itu landasan dari aku kenapa masih mau beraksi ya kita bilang, berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi yang lebih pro terhadap rakyat. Dan juga kalau memang hambatan-hambatannya, jadi setiap aksi pasti banyak hambatannya, terutama dari lebih ke perkataan-perkataan yang bosan ini aksi udah cipta kondisi, aksi ini diperjualbelikan. Kalau kita memikir terkait itu aja di setiap aksi, rasa nggak ada juga nilai dari hasil aksi itu sendiri gitu. Jadi kayak udah beranggapan duluan buruk, ya udah lama-lama nggak bakalan ada aksi lagi. Walaupun aksi itu apapun kepentingannya, tapi kan tetap aksi itu landasnya dengan kebijakan-kebijakan yang nggak pro terhadap rakyat gitu. Nah ini kalau semisalnya di aksi gitu, sering nggak bang lihat cewek cantik pendemo apa gitu yang buat semangat abang? Atau selama ini pernah lihat diem-diem suka gitu bang sama pendemo-pendemo cantik? Ya, jadi sebenarnya karena kita terlalu fokus ya. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak terlalu mandangi siapa yang mau aksi gitu kan, siapa yang di barisan aksi juga. Jadi memang kurang fokus. Cuman kalau kita pernah lihat, pasti pernah lihat lah gitu kan, teman-teman dari perempuan gitu yang seperti disebutkan oleh Sari gitu ya. Itulah sebenarnya. Jadi nggak pernah ke distract gitu ya bang sama-sama cewek-cewek cantik pendemo? Enggak lah, nggak pernah. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ke distract. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau tadi kita singgung sedikit kan abang ini mahasiswa semester akhir ya bang, lagi nyusun skripsi. Ada nggak bang jadinya kehalang nih skripsi kita, penggunaan skripsi kita karena organisasi yang abang jalani? Ya, jadi kalau dari pribadi aku sendiri ngelihat tentang berorganisasi di mahasiswa akhir, kita harus mempunyai plan juga sebenarnya. Apa tujuan-tujuan kita? Dari aku sendiri ya udah tamatkan dulu organisasi ini, habis selesai dulu organisasi ini baru memulai akademis yang lain gitu kan, termasuk dari penyelesaian skripsi kan. Jadi lebih kepatokan di diri kita sendiri mau gimana gitu kan. Mau memang sekalian mengerjakan skripsi atau ada fokus dulu ke organisasi gitu. Jadi tergantung pilihan dari diri kita sendiri lah. Tapi kalau dari aku sendiri memang pada saat ini lebih fokus ke organisasi. Jadi lebih ke menumbuhkan komitmen lah kita kepada kawan-kawan pengurus juga kan, terutama di kabinet aksi bersama BEM Musuh. Oke, berarti abang berkomitmen selesain dulu ya bang organisasinya, baru ke akademik. Oke bang. Kalau misalnya membagi waktu nih antara kuliah dengan organisasi-organisasi apa gimana? Pernah nggak kayak bolos atau gimana gitu bang karena organisasi? Iya, jadi hal yang paling lucu memang sebenarnya kan dibilang agak aneh juga kan. Kadang berorganisasi, bahkan saya pernah juga sampai nggak hadir gitu. Jadi pada saat itu Pemira di 2022 dan jadwalnya pada hari itu kampanye. Salah satu paslon kampanye lah yang saya membersamai lah, kita dukung gitu kan, saya dukung sendiri. Dan pada saat itu juga jam masuknya jam masuk kelas di situ bingung pasti kan. Cuman karena tak kenapa keinginan saya udah, dan pada saat itu memang saya sendiri pengen mengetahui lah gimana kampanye di Pemira Usu yang selama ini kan saya sering mendengar aja, nggak tahu di keadaan gimana. Jadi seheboh apa mendaftarkan paslon ke KPU. Jadi kayak ya udah saya memilih untuk membersamai paslon di Pemira ini daripada masuk kelas, dan perkara itulah saya ngulang kemarin. Oh, kena juga. Jadi ya cerita lucunya di situ lah. Gimana sih bang caranya jadi mahasiswa yang aktif di organisasi tapi berdampak juga untuk masyarakat? Ya, jadi semua yang berorganisasi dan sifatnya jatuh ke masyarakat atau bertindak langsung masyarakat, rasaku semua organisasi pasti dapat bermanfaat untuk masyarakat. Terlebih memang organisasi-organisasi yang memang baik itu internal kampus, eksternal, yang memang berdiskusi langsung ke masyarakat. Kan banyak program-program dari
kegiatan organisasi yang langsung menyentuh masyarakat. Jadi rasa aku semua organisasi yang langsung terjun ke masyarakat, ya alhamdulillah berdampak ke masyarakat, membantu masyarakat lah. Oke bang, jadi abang ini kan kepala FBM USU kan bang, seperti yang udah kita singgung tadi. Gimana sih bang sekarang kondisi internal dari BEM USU sendiri? Karena kan abang ini kan sebagai kepala staf BEM USU seharusnya kan lebih mengerti gitu gimana kondisi internal. Boleh dikasih tahu nggak bang? Ya, jadi kondisi internal membawa kapal besar yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa USU ini butuh orang-orang yang memang selalu bersama, baik itu pengurus, baik dari struktur paling atas sampai paling bawah gitu kan. Jadi memang komitmen dan kekompakan yang tegas harus dipelihara di kapal ini sendiri. Dan memang kalau rasaku membersamai kapal besar ini ya banyak gitu rintangan-rintangannya. Terlebih memang aku sendiri sebagai kepala staf BEM gitu kan, memang langsung di bawah komando ketua dan wakil ketua BEM untuk menjaga arah kapal besar inilah gitu. Jadi gimana bang kondisinya sekarang? Amankah kapal kita berlayar? Ya sedikit apalah agak goyang-goyang kemarin ya. Sampai saat ini alhamdulillah udah aman. Alhamdulillah udah aman ya bang. Dan seterusnya insya Allah aman terus lah. Amin, semoga ya bang. Ya bang, dari tadi kan pembahasan kita udah berat-berat banget nih bang. Iya. Jadi kita masuk ke segmen santai dulu ya bang. Nama segmennya segmen dosa. Jadi rulesnya itu abang harus jawab jujur, pernah atau nggak pernah atas pertanyaanku. Siap bang? Siap. Oke. Berat ya. Kok lebih berat yang ini daripada pembahasan yang tadi ya? Oke, kita masuk ya bang. Pertanyaan pertama. Jawab jujur. Pernah atau nggak pernah bolos kuliah gara-gara ikut demo? Oh tadi itu udah singgung ya bang? Iya udah. Tapi boleh nggak bang, apa dampaknya lagi selain tadi ngulang atau malah sebenarnya berkesan nih sama bang walaupun udah bolos kuliah gitu? Iya, balik lagi, pasti kan cibiran-cibiran dari kawan-kawan yang memang lebih pro ke akademisinya, pasti kan ada cibiran-cibiran yang apa sih demo-demo gini. Cuman kan kita sendiri kan pasti punya apa ya, pengertian dan kepentingan yang harus kita jalankan gitu kan. Jadi kayak lebih perbedaan apa aja, pandangan kalau menurut saya, itulah lebih kayak uniknya di situ sih. Oke. Tapi pernah nggak bang kayak kepikiran atas cibiran-cibiran mereka tuh jadinya kayak apa demo lagi ya, apa enggak ya gitu bang? Iya sempat memang cibiran-cibiran itu saya pikirkan kan, aduh ini berat ini pasti ini karena memikirkan studi dan memikirkan organisasi ya, apalagi memang terhalang dengan kegiatan kuliah dengan aksi gitu di jam yang sama. Ya karena memang udah terlalu sering dengar cibiran, jadi saya muak juga, udahlah lantak situ kan gitu. Jadi kayak ya udah lanjut aja lah dengan memang passion kita sendiri gitu kan, kemauan kita sendiri gitu sih. Tapi selain dari teman-teman dosen gitu pernah ini nggak bang? Ya kalau jujur dosen pasti ngelihat lah, pernah juga kayak ditanya apa hasil aksi kemarin, apa tuntutan aksi itu pernah ditanya sama dosen. Jadi dosen ngelihat juga lah, kan saya berkontak juga di dosen di WhatsApp gitu kan. Jadi ya mereka kalau saya nge-up story tentang aksi ya mereka ngelihat, dari situ mungkin mereka tahu keseharian lah gitu. Tapi nggak pernah ngomong langsung ke abang yang gimana gitu? Nggak langsung berdua gitu nggak. Oke, pertanyaan kedua ya bang. Jawab jujur, pernah atau nggak pernah tidur di secret BEM? Pernah. Pernah. Itu sering nggak bang atau? Oh sering lah. Sering ya bang? Jadi kalau memang rapat nih kan, rapat di luar lah gitu kan, nggak di secret BEM karena kondisi rapatnya jam-jam habis, selesai jam-jam 2. Sebenarnya selesai rapat itu nggak jam 2, cuman karena memang kemarin rapat habis itu ngobrolin yang bukan tentang hal rapat gitu, ngobrolin kayak biasa kayak nongkrong lah. Ya udah kelewatan juga, kadang jam 2 teringat baru balik gitu kan. Cuman karena memikirkan daripada balik, bagus tidur secret aja lah, jam-jam 6 baru saya balik gitu. Berarti sering nih ya bang? Nggak sering juga. Oke, pertanyaan ketiga ya bang. Jawab jujur, pernah nggak pernah debat panas sama dosen soal isu politik? Enggak, debat panas itu enggak. Enggak ya. Tapi kalau debat-debat santai gitu bang? Paling pernah, cuman sekali lah paling itu. Berarti pemikiran politik soal isu politik ini, abang dengan dosen biasanya nyambung gitu bang? Atau bahkan dosen ini sebagai kiblat kita gitu soal isu politik?
Ya sebenarnya karena tergantung konteks kita di mana ya. Kalau kita di ruang kelas, rasaku ya udah apa yang bilang dosen itu ya kita hargai aja dan kita ikuti gitu kan. Tapi kalau kita berbeda pandangan di luar konteks di perkuliahan, rasaku ya tetap di pandanganku sendiri, pandangan dosen gitu. Berarti Karena kita menyelidiki etika juga kan di dalam perkuliahan. berarti nggak pernah debat nih ya bang, debat panas gitu nggak Ya pernah. nggak pernah lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, jawab jujur. Pernah nggak pernah mikirin resign dari organisasi? Burnout lah gitu ya. Iya, Ya pernah pastinya. tapi tetap nggak dilakuin ya bang. Iya balik lagi karena udah sejauh ini kan berproses lah kita. Jadi kayak udah terlalu nyebur, nggak mungkin balik lagi kan ibaratkan ya. Jadi rasaku ya udah lanjutin aja lah pelan-pelan gitu. Berarti sedari awal dari organisasi abang di awal-awal tuh nggak pernah keluar dari organisasi ya bang? Eh, nggak pernah sih enggak, cuman lebih kayak udah habis kepengurusan, habis itu lebih kayak ya udah selesai program kerja, jadi udah tinggal santai aja. Oke bang. Oke, pertanyaan selanjutnya, jawab jujur. Pernah nggak pernah merasa lebih ngerti isu politik daripada politisi? Pernah lah pastinya. Pernah ya bang? Iya. Salah satunya apa tuh? Kalau yang abang ingat yang paling kayak buat gedek gitu? Dia isu-isu tentang UU TNI kemarin gitu kan, di faktor dibalik mereka yang di sana kan lebih nggak tahu kondisi kita sebagai mahasiswa, karena kan pada saat kemarin isu UU TNI ini kan yang kita takuti bakal balik lagi kejadian-kejadian Orde Baru gitu. Itu yang seharusnya kita selaku mahasiswa yang memang bagian dari penggerak tahun 1998 hancurnya Orde Baru itu jadi kayak apa trauma kita sendiri lah tentang UU TNI kemarin. Jadi beda pandangan sama politisi yang di DPR sana yang mengesahkan undang-undang, rasaku itu yang memang ibaratnya mereka nggak tahu tentang isu di mahasiswa itu sendiri gitu, yang kita rasakan sendiri lah sebagai mahasiswa. Begitu ya bang, sampai sekarang masih diingat banget ya bang. Iya, kejadian reformasi lah kita bilang. Oke bang. Itu aja sih bang pertanyaan dari segmen dosa kita hari ini. Luar biasa banget insight yang kita dapat dari Bang Arya hari ini ya. Terima kasih banyak Bang Arya sudah hadir dan sharing di Potsbem hari ini. Iya. Buat sobat usus semua, jangan lupa subscribe channel ini. Follow juga media sosial BEM USU biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Penasaran kan bintang tamu kita selanjutnya siapa? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, kritis, dan terus berdampak. Dadah! Ya.